Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anakku sekalian, kelas 5 yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan dimudahkan dalam segala urusan. Sebelumnya juga kita mari sama-sama mendoakan untuk negeri kita Indonesia. Mudah-mudahan Allah beri hidayah kepada para pemimpin negeri kita dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Anak-anakku sekalian, hari ini Ustadz ingin menyampaikan muatan IPS. Ustadz akan mereview materi dari mulai awal pembelajaran sampai terakhir pekan kemarin, supaya mengingatkan saja karena pekan depan kita insya Allah akan ada UTS ya. Oke, kita saksikan video berikut. Baik, anak-anakku sekalian, yang pertama, materi pertama adalah letak geografis Indonesia. Jadi letak geografis Indonesia adalah letak suatu wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Kemudian secara geografis Indonesia itu dihimpit oleh dua benua, yaitu benua Australia dan benua Asia. Kemudian dihimpit juga oleh dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Ya. Kemudian anak-anak sekalian, batas wilayah Indonesia yaitu di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Di sebelah utara itu ada Selat Malaka, kemudian ada Laut Andaman dan lain sebagainya. Kemudian ada di sebelah barat perbatasannya dengan Samudra Hindia. Kemudian di sebelah selatan itu ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur dan Laut Arafuru ya. Itu batas wilayah Indonesia. Kemudian letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur ya. Itu letak astronomis Indonesia ya. Kemudian di garis lintang itu membagi dua bumi, yaitu belahan utara dan belahan selatan. Kemudian di garis bujur itu menghubungkan antara dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang keadaan geografis Indonesia. Yang pertama, Sumatera. Nah, ini pulau-pulau besar di Indonesia ya. Jadi ada banyak pulau. Pulau besar di Indonesia itu pertama meliputi Sumatera, kemudian Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara. Nah, Sumatera sendiri itu luas wilayahnya adalah 481 km persegi. Nah, itu untuk Sumatera. Kemudian Jawa luas wilayahnya itu 128.297 km persegi. Kemudian Kalimantan luas wilayahnya adalah 743.330 km persegi. Kemudian Sulawesi batas wilayahnya adalah 174.600 km persegi.
Kemudian Bali dan Nusa Tenggara itu luas wilayahnya adalah 72.676 km persegi. Ya, itu kemudian yang terakhir Papua. Nah, Papua ini luas wilayahnya adalah 319.036 km persegi. Luar biasa ya, luas-luas nih Indonesia termasuknya ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke keadaan geografis Indonesia dalam peta. Nah, teman-teman tahu sendiri kan peta itu apa? Ya, peta itu adalah gambaran keseluruhan sebagian permukaan bumi. Nah, peta itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua peta khusus. Nah, kalau peta umum itu menggambarkan daerah secara umum, secara keseluruhan, misalkan Indonesia. Ini peta umumnya Indonesia seperti ini. Nah, kalau secara khusus itu peta yang menggambarkan hal-hal yang khusus di suatu daerah, misalkan khusus Jawa. Nah, diceritakan Jawa tuh seperti ini, kemudian Sumatera, Bali dan sebagainya. Itu lebih khusus dari peta biasanya, ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya mari kita lihat kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna. Flora itu sejenis tumbuh-tumbuhan, kemudian fauna itu sejenis hewan-hewan yang ada di Indonesia. Nah, di Sumatera itu banyak sekali flora dan faunanya. Salah satunya adalah floranya, di sana ada bungong jumpa, kemudian ada kenanga, ada sirih. Kemudian faunanya di sana ada gajah, orangutan dan harimau. Sumatera ya, terkenal dengan harimau Sumatera. Ya. Kemudian di Jawa, ya, di Jawa secara kenampakan alamnya itu ada Gunung Semeru, Slamet, Bromo, Pangrango, Salak, Merapi dan lain sebagainya. Kemudian flora di sana ada salak condet, kepel, kemudian cempaka putih, ya. Kemudian fauna yang hidup di Jawa itu banyak. Ada banteng, macan tutul, Jawa dan ayam bekisan, ya. Kemudian di Kalimantan jenis-jenis floranya banyak. Salah satunya adalah anggrek hitam. Kemudian faunanya itu orangutan, pesut, oa. Kemudian ada juga bekantan, ya. Kemudian di Sulawesi kenampakan alamnya itu banyak gunung-gunung, ya. Seperti Gunung Lompo, Gunung Malino, Lokon, ya. Kemudian flora yang hidup di sana, yang tumbuh di sana itu ada kayu eboni, ada kayu damar. Kemudian faunanya ada maleo, ada kuskus, ada anoa, ya. Itu beberapa fauna yang ada di Sulawesi. Nah, selebihnya kamu bisa baca sendiri di buku masing-masing, ya. Baik, anak-anakku sekalian, selanjutnya kita masuk ke jenis-jenis kegiatan masyarakat yang ada di Indonesia. Secara bidang, di Indonesia banyak sekali bidang-bidang jenis kegiatan ekonomi di Indonesia. Pertama ada bidang pertanian, ada bidang perkebunan, peternakan, kemudian perikanan, kehutanan, perindustrian, kemudian ada pelayanan jasa. Nah, di pertanian sendiri itu ada banyak cocok tanam, memanen hasil pertanian, dan itu contohnya adalah petani padi dan jagung. Kemudian di perkebunan banyak, ada menanam kopi, teh, kelapa sawit, tebu, karet, ya. Contohnya ada di perkebunan kelapa sawit. Kemudian di peternakan ada pembudidayaan hewan ternak, ada ayam, kambing, sapi, kerbau, ya. Kemudian ada unggas juga, ada kambing. Kemudian di perikanan ada pembudidayaan ikan tawar, ikan laut, ya. Kemudian ada di kehutanan, misalkan untuk meningkatkan hasil hutan dengan menanam berbagai macam tumbuhan kayu, ya, misalkan kayu jati, mahoni dan sebagainya. Kemudian di perindustrian, nah mereka ini mengolah bahan yang mentah kemudian menjadi barang jadi. Nah, contohnya adalah pabrik makanan, kaleng, pabrik sepatu, pabrik kertas dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada pelayanan jasa. Pelayanan jasa ini melayani masyarakat
seperti dokter, asuransi, penjahit, arsitek dan lain sebagainya. Baik, itu saja anak-anakku sekalian. Ustadz hanya meringkas materi-materi yang pernah Ustadz sampaikan kepada kalian. Mohon kalian banyak membaca. Insya Allah kalau banyak membaca kalian bisa memahami soal-soal yang nanti akan ada di UTS. Terima kasih. Assalamualaikum.